Sejak awal yang kita khawatirkan tentang dampak ekonomi pasca wabah ini mulai terjadi. Ekonomi macet, produktivitas berhenti, jual beli tidak terjadi, dan jumlah PHK sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang. Dan ini baru awal. Ledakan sesungguhnya belum kelihatan karena pandemi ini belum jelas kapan selesai. Dari pihak pengusaha, mereka sudah menyampaikan bahwa mereka hanya bisa bertahan sampai Juni. Kalau Juni situasi ekonomi masih begini atau justru lebih parah lagi, bisa dipastikan mereka akan menyerah dan kibarkan bendera putih. Dalam artian jumlah PHK akan jauh lebih banyak lagi dari berbagai sektor, mulai pariwisata sampai industri. Belum lagi para pengusaha ini dipaksa oleh Menteri Tenaga Kerja untuk tetap membayar THR untuk karyawannya. Ambruklah mereka. Dan di tengah susahnya para pengusaha dan jutaan para pekerja informal yang nasib mereka sekarang ada di persimpangan, kabar kurang manis terdengar dari istana. Kabar itu berbunyi, gaji ke-13 dan THR pegawai negeri sipil sudah siap. Sebagai catatan, gaji ke-13 para PNS ini selalu ada setiap tahunnya. PNS memang dimanjakan di dalam pemerintahan, sehingga setiap akhir tahun dan hari besar mereka selalu dapat bonus mulai dari gaji ke-13 sampai tunjangan hari raya. Oke, berapa sih total nilai gaji ke-13 yang diberikan pemerintah ke PNS? Sebagai perbandingan, tahun 2019 kemarin, total gaji ke-13 dan THR yang dikucurkan oleh pemerintah untuk PNS, TNI, Polri dan para pensiunan ini berjumlah 40 triliun rupiah. Oh, banyak juga ya. Pada level pimpinan, mereka bisa mengantongi puluhan juta rupiah dari gaji ke-13 dan THR ini. Dan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sudah menyatakan kalau gaji ke-13 dan THR untuk tahun 2020 ini sudah siap. Itu berarti ada 40 triliun rupiah yang segera akan dikucurkan. Pertanyaannya, layakkah pemerintah mengucurkan bonus-bonus ini saat situasi ekonomi kita sedang sulit-sulitnya? Kabar ini tentu menyakitkan untuk didengar para pengusaha dan para pekerja yang sedang dirumahkan dan sekarang hidup dari subsidi. Serasa gak ada empati dengan situasi sekarang. Di saat orang sedang sekarat, sehari makan, besok mikir lagi, ada golongan pegawai yang bahkan tidak terpengaruh krisis tetapi mendapat tambahan penghasilan dengan jumlah yang lumayan. Dan ini tentu menjadi pembicaraan dengan nada sinis. Enak ya mereka pesta, sedangkan kita di sini susah semua. Dan takutnya ada yang membelokkan ke arah jurang antara si miskin dan si kaya, seperti yang dilakukan kelompok anarko dengan vandalismenya mencoret dinding dengan tulisan "Kill the Rich" atau bunuh orang-orang kaya. Pada masa ini, kekayaan bukan saja milik para pengusaha besar dengan nilai triliunan rupiah, tetapi juga mereka yang masih punya pendapatan dan harapan besar. Pemerintah seharusnya sensitif dengan situasi ini. 40 triliun rupiah bukan jumlah yang sedikit. Itu bisa memberi makan jutaan orang dengan perut lapar. Dalam situasi sulit seperti ini, empati adalah sebuah nilai yang besar. Ketika ada saudara sebangsa kita yang sedang kesusahan, harus muncul sifat gotong royong untuk membantu mereka dan peduli pada nasib mereka sekarang. Yang lebih cantik lagi, ketika perwakilan PNS, perwakilan TNI, dan Polri juga para pensiunan bersuara meminta pemerintah untuk menyumbangkan gaji ke-13 dan THR mereka tahun ini kepada rakyat yang membutuhkan. Kalau itu bisa terjadi, maka secara emosi kita akan semakin direkatkan bahwa kita semua anak bangsa yang saling peduli satu sama lain. Nggak usahlah total 40 triliun rupiah disumbangkan semua. Separuhnya saja cukuplah untuk membantu banyak orang. Dan kita akan lebih terharu lagi kalau seluruh anggota DPR juga melakukan hal yang sama. Menyumbangkan pendapatannya untuk yang membutuhkan lewat negara. Lucu kalau wakilnya masih bersenang-senang sedangkan rakyat yang memilihnya susah bukan kepalang.
Usulan gaji ke-13 dan THR ini sudah diserahkan Bu Sri Mulyani kepada Jokowi untuk memutuskan. Dan sampai sekarang Jokowi belum memutuskan apa yang harus dilakukan. Bolehlah saya sedikit mendorong kepala negara yang saya pilih kemarin dengan semangat membaca. Pak Jokowi yang terhormat, semoga Bapak bisa mengajak segenap jajaran di bawah Bapak untuk mulai peduli pada situasi luar biasa ini. Revolusi mental bisa dimulai di sini, menunjukkan kepada dunia bahwa meski kita berbeda pandangan, berbeda suku, ras dan agama, tetapi ketika satu anak bangsa tercubit, itu akan menyakiti kita semua. Sudah saatnya konsep gotong royong kita kembali terapkan. Yang sedang ada membantu yang susah. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin Tuhan akan menyelamatkan negeri tercinta ini dari bencana susulan. Anda yang setuju, silahkan angkat secangkir kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara